Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas kehadiran Ibu hari ini. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Baik, Pak. Terima kasih ya Bu. Bu, hari ini Bu kita memasuki sesi podcast, yaitu pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Kita pada sesi sebelumnya kita membahas tentang disabilitas Bu. Maka kali ini kita membahas tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Ini pada sesi kali ini Bu, kita akan memasuki langkah kedua, yaitu pengertian lansia. Jadi Bu, pengertian lansia. Menurut ibu-ibu, lansia itu apa? Bu, lansia. Menurut ibu, lansia itu apa? Lansia orang yang rentan usia, Pak. Tapi terima kasih Bu atas jawaban Ibu. Nah Bu, kalau di rumah itu kan kita biasanya ada ibu, ya kan Bu. Terus itu ada anak, kemudian ada nenek, kakek, mbah, aki ya kan Bu. Nah jadi nenek atau mbah inilah Bu yang disebut dengan lansia, ya kan Bu. Lansia. Jadi lansia ini Bu berada di lansia itu Bu dia artinya lanjut usia. Lanjut usia ini artinya Bu dia orang yang sedang memasuki 70 tahun ke atas. Jadi Bu, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948, Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun. Kemudian ada juga lanjut usia potensial. Lanjut usia potensial ini lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Ya, Pak. Dan yang keempat, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Kemudian Bu, kalau menurut WHO, World Health Organization, batasan lanjut usia dalam 4 golongan. Yang pertama usia pertengahan 45 sampai 49 tahun. Yang kedua lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Kemudian lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun, dan yang terakhir lansia sangat tua di atas 90 tahun. Jadi Bu perlu diingat juga BKH untuk saat ini tahun 2020 yang dapat bantuan itu usia 70 tahun ke atas. Setelah mengetahui pengertian lansia Bu, ini kita bisa lihat di screenshot satu pengertian lansia tadi atau definisi lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang perlindungan terhadap lansia dan memperjelas keadaan lansia. Mana saja. Jadi Bu udah jelas tadi kan Bu, lansia itu apa? Ya, Pak. Apa itu lansia? Lanjut usia, Lanjut Pak. usia yang usianya di atas 70 tahun. Ya. Pak. Kemudian Bu, saya ingin bertanya sama ibu-ibu sekalian ini, mengapa Bu kita harus peduli kepada lansia Bu? Kenapa harus peduli kepada lansia Bu? Mengapa kita harus peduli kepada lansia? Kenapa tuh Bu?
kesejahteraan lansia perlu diperhatikan ya Pak. Nah ya, itu salah satunya. Kemudian apa lagi Bu? Kemudian perlindungannya, kesejahteraan lansia yang memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Nah, terus apa lagi Bu? Nah, terima kasih Bu atas yang Ibu sampaikan tadi. Nah, itu Bu berada dalam Richard nomor 2. Mengapa harus peduli pada lansia? Yang pertama jelas Bu, karena amanat Undang-Undang tahun nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Kemudian jumlah lansia yang terlantar meningkat. Nah, ini data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia Bu adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik kita dengan rasa kasih sayang. Jadi sebaiknya lansia tersebut disayangi, kita sayangi, karena lansia itu adalah kita di masa yang akan datang nanti. Kemudian sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang, dan nanti lansia atau nanti Joko itu terbatas. Nah, jadi Bu, kita sama-sama bahas tadi, sudah sama-sama kita bahas tadi mengapa lansia perlu diperhatikan. Nah, kemudian tadi ada juga pengertian lansia dan juga apa itu lansia. Jadi lansia, saya ulangi Bu, lansia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, itu dia menurut Undang-Undang tahun 1998 nomor 17. Dan juga kalau menurut WHO ada 4. Yang pertama usia pertengahan 45 sampai 59, lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun, lansia sangat tua di atas 90 tahun. Nah, ini kalau menurut WHO. Kemudian kalau menurut Desa 01 tadi, lansia Bu, jadi kesimpulannya Bu, kita harus peduli dengan lansia. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu dulu Bu, mengapa kita harus peduli dengan lansia tadi Bu? Karena lansia itu adalah kita juga di masa depan Pak. Nah, betul Bu. Nah, itu salah satunya Bu. Karena apa? Karena lansia adalah kita di masa yang akan datang. Kemudian apa Bu? Kemudian ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 13 tahun 1998. Kemudian Bu, data yang menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Padahal lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dan sayang. Kemudian Bu, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Dan lansia adalah wadah kita di masa yang akan datang. Dan terakhir, panti jompo atau lansia itu terbatas jumlahnya. Jadi Bu, terima kasih atas kehadiran ini Bu. Jadi yang bosan ingin akan bersama saya. Ya Pak. Kemudian kita tutup sesi kali ini, yaitu sesi ke-14, kesejahteraan sosial lanjut usia. Ya Pak. Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.